Kita lanjutkan proses pencarian kesalahan dalam model kita. Jadi sangat mungkin bagi pembuat model yang baru pertama kali membuat model akan menemukan kesalahan seperti ini, dan dengan seringnya latihan maka kesalahan-kesalahan seperti ini bisa diminimalkan. Dan kesalahan ini memang ada yang sifatnya mudah dideteksi seperti tadi, belum ditotal atau belum dimasukkan saldonya, atau mungkin juga yang lebih sulit dideteksi ya. Dan di materi kita kali ini memang sengaja dibuat kesalahan seperti ini agar kita ada kesan bahwa kalau memang model ini waktu saya buat langsung imbang, ya mungkin tidak ada kesannya bagaimana mengidentifikasi kesalahan. Jadi dengan adanya kesalahan ini, maka kita akan belajar kemungkinan-kemungkinan kesalahan. Jadi kemungkinan kesalahan itu memang skenario-nya banyak dan tidak mungkin saya bahas satu persatu. Tapi, kita akan membahas beberapa saja, dan yang sekarang ini kesalahan yang sekarang ini, eee, lebih menantang dibanding yang sebelumnya, karena tidak sesimpel yang sebelumnya. Dan kita lihat di sini, eee, kesalahan kita coba kita lihat, optimis, dasar. Nah, di sini, eee, saldo kesalahannya berubah-ubah sesuai dengan skenario, berarti ini terkait dengan skenario. Dan kalau kita lihat ke atas, di sini saldo kas kita negatif, ini nggak mungkin ini. Tidak mungkin saldo kas negatif, paling tidak nol atau saldo minimum. Dan dari, sekilas mengenai kas kita ini, kemungkinan ini terkait dengan arus kas kita. Kita cek ke arus kas, karena ini kan diambil datanya dari arus kas. Nah, ini kan dari sini dia sudah negatif. Ini harusnya tidak mungkin negatif, karena pada saat arus kas bebas itu negatif, dia akan pencairan kredit modal kerja, sehingga tidak mungkin negatif, sehingga harusnya paling tidak nol. Nah, ini harus kita cek satu persatu. Misalkan kayak tadi ya, penjumlahannya oke sudah benar, kita cek semuanya, kita cek ini sudah benar, kita cek ini sudah benar gitu, dan kita cek yang ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini kita tidak memasukkan yang atas ini, padahal ini kan harusnya arus kas pembiayaan kan kita harusnya dari atas sini, ya kan? Kalau kita lihat yang sebelahnya ini kan semuanya dari atas. Nah ini, tapi yang ini tidak dari atas tapi dari sini. Kalau masih ingat, ini kita lakukan karena kita menghindari, circularity. Nah, kalau saya tarik ke atas ini, dia kan nah circularity kan, waktu kita mencari kebutuhan modal kerja. Maka itu waktu kemarin itu solusinya, kita ini tidak jumlahkan seluruhnya, tapi kita keluarkan ke MK-nya. Nah, tapi konsekuensinya dengan kita melakukan ini, maka, arus kas pembiayaan kita tidak akurat. Contohnya seperti ini ya. Ini kan arus kas pembiayaan kita bukan 3,5 miliar, tapi kan di sini ada angka 28 ini positif, harusnya kan 25, ini kan harusnya 25 miliar. Tapi di sini hanya tergambar 3,5, karena memang kita memasukkan hanya dari yang sini saja, yang 28-nya tidak dimasukkan. Nah, untuk memperbaiki ini kita masukkan, yang ini kita masukkan, ya memang circularity oke, nanti kita perbaiki yang bawah. Ini circularity dan nah circularity ini membuat fungsi kita jadi nol nih, padahal ini kan ada angkanya nih, kalau ditotalkan nggak nol ini. Oke, jadi memang circularity ini membuat model kita menyesatkan, kacau. Oke, nggak apa-apa kita perbaiki, tapi ini sudah benar karena kita sudah menjumlahkan, sampai di atas kita sudah benar, dan kita ke bawah, yang kita perbaiki yang di sini, yang ini. Nah, arus kas pendanaan ini kita tidak mengambil L114 yang di atas itu, L114 yang ini, kita tidak mengambil yang ini, L114, tapi kita ambil yang ininya saja. Jadi kita geser, yang penjumlahan yang mengeluarkan KMK kita geser ke bawah. Geser ke sini, jadi ini sum. Nah, kita ke atas. Nah, ini kita tambahkan, nah seperti ini. Jadi kita keluarkan KMK-nya, dan dia tidak lagi circularity.
tidak lagi circularity, kita cek atas. Nah, dia tidak nol kan? Di sini dia tidak nol. Dan sekarang sudah mencerminkan yang sebenarnya. Nah, ini kan jumlahnya. Dan tidak ada saldo negatif. Nah, dia ada saldonya nol. Paling tidak memang nol. Atau kalau tidak nol ya saldo minimum. Nah, itu kesalahan kita. Dan kita lihat sekarang di eh, checking balance kita, di sini sudah tidak ada lagi. Nah, kalau coba kita cek kondisinya, optimis, dasar. Oke, berarti kemungkinan kita sudah mengidentifikasi satu, bukan kemungkinan ya, sudah pasti kita identifikasi satu, tinggal satu lagi nih. Dan yang kesalahan ini tidak terkait dengan skenario, karena kita ubah-ubah skenario, dia berubah konstan dia. Dan kita cek kas kita tidak lagi negatif, paling tidak nol. Nah, paling tidak nol. Memang ini sebenarnya seperti itu. Kita kembali dulu ke bawah. Jadi yang bawah ini kita keluarkan KMK-nya waktu kita menghitung KMK ini, nah yang ini. Dan mungkin ini untuk memperjelas kenapa kita keluarkan ya, karena tujuannya kalau kita mencari KMK. Kalau KMK ini dimasukkan dalam komponen sini, sedangkan kita tujuan mencari KMK menjadi circularity, maka di sini kita bisa tambahkan tidak termasuk KMK. Nah, karena kan tujuan kita mencari arus kas bebas ini kan menentukan apakah kita perlu cairkan KMK atau tidak. Kan angka 5860 ini kita jadikan di sini, dan angka arus kas bebas ini akan kita jadikan dasar untuk pencairan KMK. Kebetulan di sini arus kas bebasnya positif, sehingga tidak ada pencairan KMK. Tapi kalau ini misalkan ini memang optimis, krisis, nah di sini ada pencairan KMK. Di sini karena terjadi arus kas bebas negatif. Di sini kan arus kas bebas negatif. Jadi memang di sini kita keluarkan KMK-nya. Karena kalau kita masukkan KMK-nya, dia circularity. Karena tujuan kita keluarkan KMK ini, kita mencari tahu kebutuhan KMK kita justru. Itu ya. Oke, kita sudah identifikasi. Nah, sekarang yang 70 miliar ini, dia tidak terkait dengan skenario. Kira-kira apa ya 70 miliar ini? Nah, ini lebih sulit, cukup sulit, cukup menantang. Kita tidak bisa menggunakan control find, karena control find seperti ini kita tidak bisa gunakan, karena yang kita masukkan sini semuanya rumus. Tapi kalau kita ingat, saya bantu saja. Kalau kita ingat, kita punya pengeluaran untuk bangunan baru, 70 miliar. Dan bangunan baru itu kita masukkan di modul aset tetap. Saya hilangkan dulu panahnya. Di modul aset tetap, nah ini. Nah, di sini kan. Nah, coba kita cek sekarang modul aset tetap kita ini di laporan keuangan bagaimana mencarinya. Kita cek Alt MD. Nah, ini kan. Ini kita ambil dari bawah. Kita hilangkan dulu. Ini kita ambil dari bawah, kita lihat di sini. Dia ada penurunan karena ada depresiasi, tapi ada kenaikan 156 karena kita, kalau nggak salah, beli aset bangunan baru. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat rumus kita waktu kita mencari saldo bangunan bersih ini O210 ditambah O212. Ini ditambah baris 210 ditambah 212. Nah, di sini kesalahan kita. Kita udah identifikasi. Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah kita di sini sebenarnya kan yang kita perlukan untuk mengisi saldo di bangunan bersih ini adalah saldo akhir. Ini kan saldo akhir. Yang ini sudah benar kita menggunakan saldo akhir baris 210 ini. Tapi yang ini bukan saldo akhir. Ini adalah penambahan atau pengurangan bangunan baru. Nah, karena di sini bangunan baru, di sini penambahan bangunan baru. Jadi di sini bukan saldo akhir. Jadi di sini hanya mutasi bangunan baru, penambahan bangunan baru. Artinya di sini
kita menjumlahkan saldo akhir dengan mutasinya. Harusnya saldo akhir ditambah dengan mutasi saldo akhir ditambah dengan saldo akhir bangunan lama ditambah saldo akhir bangunan baru. Sedangkan ini bukan saldo akhir bangunan baru, tapi ini mutasi, penambahan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita menjumlahkan saja ini. Ini kita geser ke bawah. Alt HI. Di sini total bangunan lama dan baru. Nah, ini kita buat. Nah, total bangunan lama baru ini adalah penjumlahan antara ini, saldo ini, dengan penambahan bangunan baru. Dengan penambahan bangunan baru. Nah, kalau kita lakukan ini, kita lihat, tapi ini kurang tepat juga kalau kita lakukan seperti ini. Jadi di sini kita perlu adanya membuat seperti ini, saldo awal dan saldo akhir untuk bangunan baru. Jadi tidak cukup seperti ini. Jadi di sini kita revisi lagi. Kita revisi lagi di sini. Alt HI. Sini bangunan baru kita geser. Nah, ini bangunan baru. Ini Alt HI. Saldo awal. Lalu di sini penambahan. Karena ini bangunan baru ya nggak mungkin pengurangan ini saldo akhir. Nah, seperti ini. Saldo awal di sini tidak ada saldo karena di aset kita ini tidak dipecah ya, bangunan bersih ini mana yang lama mana yang baru tidak dipecah, sehingga dalam hal ini kita mengetik di sini kita ketik saldo akhirnya di tahun 2025 0. Ini saldo akhir 0 dan ini kan jadi saldo awal sama dengan seperti ini. Kita geser, right. Nah, ini kita ambil dari warna hijau ya. Nah, karena ini 0 ini kita ketik, maka ini kita tulis biru. Nah, biru. Dan ini penjumlahan antara ini dengan ini. Nah, yang benar seperti ini kan. Nah, kita beri warna hitam. Nah, seperti ini yang benar. Jadi yang kita perlukan adalah saldo akhir. Karena ini saldo akhir, ini pun saldo akhir. Karena yang sebelumnya kita menjumlahkan ini dengan ini, mutasinya, penambahannya. Nah, artinya di sini kita koreksi ini rumus kita di sini. Ini bukan L214 tambah ini, saldo akhir bangunan baru. Ini kita copy ke samping, ini kita beri warna hitam, kita copy ke samping. Nah, seperti ini. Dan bangunan baru ini tidak terdepresiasi karena kalau kita lihat di informasi di soal, dia mulai terdepresiasi waktu bangunan itu sudah selesai dibangun dan digunakan untuk produksi. Jadi matching principle. Jadi depresiasi akan dimulai saat bangunan itu beroperasi menghasilkan pendapatan. Jadi karena di soal itu dikatakan mulai beroperasi 2031 dan ini 2030, maka belum ada depresiasi. Maka itu jumlahnya dia konstan bangunan baru ini. Dan saldo inilah yang akan kita naikkan ke atas. Saldo ini. Nah, ini saldo ini yang akan kita naikkan ke atas. Mau tebal, mau tidak tebal, ini selera saja. Asal kita tahu saja yang kita perlukan, kita ini kan konsisten aja. Nanti kita perbaiki waktu rumus, waktu kita melakukan tahap terakhir, setelah ini balance semua kita perbaiki format-format kita, dan kita perbaiki dulu yang ini. Kita kembali ke atas. Nah, bangunan ini, yang ini,
Nah, kita koreksi dia, kita ambil yang tadi, bangunan. Nah, ini, kita ambil ini, kita copy ke samping, right. Oke, tampaknya di sini sudah balance. Coba kita tes eh, dengan perubahan skenario. Oke, 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 oke. Kita tes, lihat di kasnya apa masuk akal atau tidak. Jangan sampai kasnya negatif. Oke, optimis, dasar, pesimis, oke, oke. Oke, sepertinya model kita sudah imbang dan kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, merapikan. Merapikan karena kita akan buat model kita ini dalam bentuk versi PDF, sehingga kita perlu merapikan beberapa hal terkait format, terkait penebalan, bold atau yang lainnya, pewarnaan juga kita akan buat itu di berikutnya. Setelah kita menyelesaikan pencarian kesalahan, kita sudah selesai, dinyatakan bahwa ini sudah selesai, model kita sudah selesai dan tidak ada lagi kesalahan karena indikasinya di sini ini udah balance dan saldo kasnya pun tidak ada yang negatif. Dan memang harus dilihat satu persatu. Jangan sampai semua ada akun di sini yang negatif ya. Kita harus cek satu persatu. Ya kita rubah dengan skenario-skenario tadi ini. Kita rubah, memastikan bahwa tidak, karena tidak mungkin di sini negatif. Semua akun ya, baik itu piutang, hutang, tidak mungkin negatif. Oke, oke. Begitu juga di akun-akun laba rugi, kita cek apakah dia dinamis atau tidak. Oke, semuanya dinamis. Oke, begitu juga di cash flow, kita cek apakah dinamis. Oke, oke, tampaknya oke, model kita oke. Kita bisa masuk ke tahap berikutnya, dan dengan ini dinyatakan bahwa model kita sudah selesai, hanya tinggal tahap merapikan format.